Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, karena Allah yang berikan kita hidayah, yang dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, yang dimana manusia di dunia ini yang beriman, yang berislam itu minoritas. Jumlah manusia di dunia ini 7 miliar kurang lebih. Sedangkan yang beriman atau statusnya sebagai muslim 1 miliar orang. Jadi sudah minoritas orang muslim itu. Kemudian orang muslim yang mentauhidkan Allah dengan benar tanpa tercampur dengan kesyirikan. Orang muslim yang mencintai sunnah Rasulullah dan mengupayakan untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut jauh lebih sedikit lagi. Maka jika Allah memilih Anda di antara banyak manusia yang tersesat, banyak manusia yang menyimpang, Allah pilih kita untuk merasakan nikmatnya hidayah iman tanpa tercampur dengan kesyirikan, nikmatnya mencintai sunnah dan mengupayakan untuk menghidupkan hal itu, maka hendaknya kita perbanyak syukur kita pada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak keturunannya, para sahabatnya, dan tentu saja umatnya yang mengikuti dan berupaya semaksimal mungkin ya menapaki jalan-jalan yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita masuk pada kaidah atau masih pada kaidah yang nomor 28, yang artinya wala tabkhosun nasa asya'ahum, janganlah kalian itu mengambil hak-hak manusia yang lain. Ya. Sedikit mereview di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah mengulang kalimat ini, wala tabkhosun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian mengambil atau berbuat zolim terhadap hak-hak manusia yang lain. Allah itu mengulang kalimat ini 3 kali. Ya. Ya, yang diambil oleh penulis di surat Al-A'raf itu. Ya, ayat 80 sekian. Ya, bahwa sampai-sampai Allah mengulang 3 kali. Allah menyampaikan 1 kali saja di dalam Al-Quran, kita harus percaya dan wajib mengamalkan. Apalagi sampai Allah mengulang 3 kali. Jangan mengambil hak-hak manusia yang lain 3 kali. Ya, itu menunjukkan kita seolah-olah Allah ingin itu kita punya perhatian yang lebih terhadap kaidah ini, perintah ini. Kemudian di pertemuan yang lalu juga disampaikan bahwa mengambil hak manusia yang lain itu ada 2 macam. Yang pertama hissi, yang kedua maknawi. Hissi itu seperti apa? Hissi itu yang zahir, yang bisa dilihat, bisa dirasakan secara langsung. Contohnya mencuri, ya mengambil hak manusia yang lain. Contohnya hutang gak dibayar, ngambil hak manusia yang lain. Contohnya memukul, menumpahkan darah, membunuh, ya itu mengambil hak manusia yang lain. Ya, zolim kepada manusia yang lain. Ada mengambil hak manusia yang lain, zolim kepada manusia yang lain, yang maknawi. Ya, yang maknawi itu seperti apa? Yang maknawi itu contoh diantaranya supaya kita paham, yang nggak nampak, ya.
ghibah, fitnah, adu domba, namimah, ya itu maknawi. Karena apa? Seorang itu punya hak untuk dijaga kehormatannya. Jika kita rendahkan dia tanpa alasan yang dibenarkan, nggak boleh. Apalagi memfitnah dia, apalagi mengadu domba dia, ya nggak boleh. Tapi tentu saja ada pengecualian. Boleh nggak kita gibahin orang? Boleh. Kapan? Kalau orang itu aibnya bisa memberikan mudarat kepada orang yang lain. Misal dia kalau utang nggak pernah bayar, boleh nggak kita cerita ke teman kita yang lain? Ceritain. Kalau nggak gitu nanti banyak yang diutangi nggak dibayar. Apalagi misal sudah ikut komunitas yang baik, malah gampang nipu orang. Misal. Dia kalau bisnis cuma selalu jadi tameng buat nipu orang. Boleh nggak kita gibahin dia di depan orang lain? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau aibnya dia bisa menimbulkan mudarat kepada manusia yang lain, boleh. Nah itu ya dua penjelasan kemarin ya, mengambil hak-hak manusia yang lain, ada yang hisi, ada yang maknawi. Dua-duanya diharamkan. Dan dua-duanya termasuk dosa. Dosa apa? Dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan azab. Jadi kalau ada dosa, setelah itu diancam dengan azab, disebutkan akibatnya di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka, maka itu dosa besar. Ya, sebagaimana cerita di surat Al-A'raf itu, kisahnya Nabi Syu'aib dan penduduk Madian, juga di surat Al-Mutaffifin. Nah, surat Al-Mutaffifin itu mengambil hak orang lain. Alladzina idaktalu ala nasi yastawfun. Kalau dia beli ke orang lain, timbangannya harus sempurna. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, maka timbangnya dikurangi. Nah, ini dosa besar. Kenapa? Karena kita tahu sendiri di surat Al-Mutaffifin ya, sepanjang itu suratnya ya 1 halaman lebih. Ya, pembahasannya itu mutaffifin itu diancam untuk diadab di dalam neraka. Jadi kalau ada dosa, setelahnya ada ancaman adab di neraka, maka itu dosa besar. Dosa besar. Di surat An-Nisa, setelah ada penjelasan pembagian waris, kemudian Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulah ya yudkhilhu nar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naron. Siapa yang bermaksiat, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dalam bagi waris, kemudian membangkang, akan dimasukkan neraka. Nah, berarti bagi waris tidak sesuai syariat, enggak sesuai aturan Allah dan Rasulnya, itu dosa besar. Karena setelah ada penyebutan dosa, ada ancaman neraka. Atau ancaman had. Faqta'u aydiyahum. Potonglah tangannya misal. Nah, jadi kan ada ancaman had, itu juga dosa besar. Ya, kemarin sampai di situ bahwa mengambil hak-hak manusia yang lain secara zalim, ya, baik yang sifatnya hisi maupun maknawi, itu termasuk dosa besar. Bahkan ya nanti insya Allah pada pertemuan ini ya, kita belum masuk ke bab yang nomor 29 ya. Kan biasanya satu pertemuan itu 1 sampai 2 bab. Tapi yang 1 bab ini kita jadikan 2 kali pertemuan karena pembahasannya sangat urgent dan banyak di antara kita menyepelekannya kata mu'alif. Ya, kata mu'alif itu artinya penulis ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan qolal mu'alif, berkata penulis gitu ya. Jadi mu'alif itu artinya penulis kitab ya. Jadi penulis kitab mengatakan banyak manusia menyepelekan dosa ini. Padahal dosa ini itu dosa besar. Padahal dosa ini bukan hanya sekedar dosa besar, tapi dosa besar yang membinasakan pelakunya dunia akhirat. Ya, jadi hati-hati ya. Orang itu kalau ngambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, azabe enggak nunggu nang akhirat. Di dunia loh sampun diadab.
Ya, maka di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sebutkan dulu, ya, sebagaimana kata penulis ini, ya, beberapa larangan, ya, sebelum kita sebutkan akibat atau dampak berbuat zolim kepada sesama manusia. Yang ngambil hak orang lain itu kan kezoliman. Ya, dampaknya apa saja? Sebelum itu ada beberapa ayat ini, ya, dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya itu benar-benar mewanti-wanti agar kita tidak zolim, tidak mengambil hak-hak manusia yang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, misal ini surat Hud ayat 18, ala laknatullahi ala dzalimin. Orang yang suka berbuat zolim pada manusia yang lainnya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh ayat yang lainnya surat Hud ayat 102. Wa kadzalika, ya, akhdhu rabbik, ya, idza akhadal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Artinya, dan begitulah azab dari Tuhanmu apabila dia menganggap sebuah penduduk itu banyak yang sudah berbuat zalim. Sesungguhnya adab Allah itu akan sangat pedih. Ya, contohnya, ya, bagaimana penduduk Madian yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Misal bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqudzulma, ya, bertakwalah kalian dan jauhilah kalian daripada kezoliman terhadap sesama. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezoliman itu, ya, tadi contohnya ngambil hak-hak orang lain tanpa alasan dibenarkan, baik itu hissi maupun maknawi, itu membuat kegelapan di hari kiamat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Ya, la yatlimuhu, la yutlimuhu. Tidaklah seseorang muslim itu menzalimi muslim yang lainnya. Wala yusallimuhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Jadi harusnya kalau ada muslim yang terlantar, itu muslim yang lain itu berupaya agar, ya, dia itu tidak terlantar dan terpenuhi kebutuhannya. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa kezoliman itu benar-benar Allah wanti-wanti dan Rasulullah wanti-wanti agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Thayyib, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, apa saja sih dampak buruk atau akibat dari kezoliman itu, ya, yang sebelum kita jatuh daripadanya, ya, kita itu mungkin berpikir 1000 kali sampai 1.000.000 kali, ya, supaya nggak sampai diri kita dan keluarga kita itu jatuh daripada berbuat zolim kepada sesama. Contoh misal, yang pertama, ya, dampak buruk akibat perbuatan zolim kepada sesama adalah kebangkrutan di hari kiamat. Ya, kebangkrutan di hari kiamat itu yang pertama. Ya, sebagaimana kata para ulama, ya, orang yang suka mengambil hak manusia yang lainnya itu adalah orang yang paling bangkrut nanti di hari kiamat. Hadisnya mungkin kita sudah sering sekali mendengarnya, riwayat Muslim ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian tanya, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak yang dimaksud muflis itu siapa? Orang yang bangkrut itu siapa? Qalu, berkata para sahabat, al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu yang nggak punya harta dan nggak punya bisnis. Ya, jadi nek bisnis ya gagal, ya hartanya nggak ada, miskin. Faqal, kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada para sahabat, bukan itu yang dimaksud muflis itu, orang bangkrut. Innal muflis man min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa siyami wa zakah. Ya, orang yang paling merugi nanti di hari kiamat di antara umatku, kata Rasulullah, adalah mereka yang datang di hari kiamat.
membawa banyak pahala sholatnya, membawa banyak pahala puasanya, membawa banyak pahala zakatnya. Dalam riwayat yang lain, dia membawa pahala ya sebesar 1 atau 2 gunung Uhud. Yang nanti umroh, ya jenengan perhatikan gunung Uhud itu ya. Jadi jangan bayangkan gunung Uhud itu lancip ngoten kayak gunung Penanggungan, mboten. Gunung Uhud itu sing roto ngoten iki lho. Ya, jadi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngukur, cuma saya pernah baca artikel itu, gunung Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Lebarnya 3 kilometer, tingginya sekian ribu meter. Nah kan ombotenan gunung Uhud ya. 7 panjangnya, 3 lebarnya, tingginya ribuan meter. Nah, ada orang nanti di hari kiamat bawa pahala sebesar itu, bahkan 2 kali lipat dari itu. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadzafa hada wa akala mala hada wa safqadama hada wa daraba hada. Tapi selain membawa banyak sekali pahala, dia juga membawa dosa. Dosanya berupa apa? Syatem. Suka jelek-jelekkan manusia yang lain. Nah itu tadi, mengambil hak manusia yang lain dalam bentuk maknawi. Suka jelek-jelekkan orang lain, padahal nggak ada hajat untuk itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh nggak jelekkan orang yang lain? Boleh, kalau kejelekannya menimbulkan mudorot. Tukang tipu, ya intinya dia itu keburukannya memberikan mudorot kepada manusia yang lain, boleh kita buka aibnya. Tapi kalau mudorotnya hanya untuk dia sendiri, ya nggak usah diceritakan pada orang lain. Ya itu ghibah namanya. Wa qadzafa hada. Kemudian nodoh dan fitnah orang lain. Oh nggak salah kok dituduh, difitnah. Wa aklama ala hada. Ngambil harta dan konsumsi harta orang lain. Kemudian wasafki dami hada, membuat tumpah darah manusia yang lainnya. Wa daraba hada, dan memukul orang yang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka semua orang yang pernah dizolimi itu dibariskan dan diberikan 1 persatu bagian dari pahalanya. Fa'in faniyat hasanatuhu, ketika pahalanya yang sebesar 2 gunung Uhud itu tadi habis. Qabla ayyaqdiya ma alaihi, sedangkan kezalimannya itu belum selesai. Belum tuntas penghukuman atas dia itu. Yang baris masih banyak. Ukhida min khotoyahum, diambil dosa-dosa mereka. Ya. Kemudian faturihat, dilemparkan, pakai bahasa yang agak kasar. Ya. Diambil kemudian diapakan? Dilemparkan. Bukan ditaruh ya. Bukan wa wudiat, mboten. Wudiat itu ditaruh. Ya, turihat itu kayak naruh nih agak rodok mboten sopan. Jeblek gitu maksudnya ya. Itu saking mungkin Allah kesel dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, dilemparkan kepadanya dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Summa turiha finnar, kemudian dia juga dilemparkan ke dalam neraka disebabkan hal itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau kita zalim kepada orang lain, baik secara hisi tadi, ya hisi itu zahir, kita ambil hartanya, kita ambil haknya, kita jualan tapi nipu gitu ya. Ya, kita pukul dia misal. Atau maknawi, kita gibahin dia, kita adu domba dia, kita fitnah dia. Capek kita dalam ibadah itu ujung-ujungnya untuk mereka. Kan eman ngoten. Sampean sholat, puasa, zakat, tahajud, umroh, haji, yang dapat pahala siapa? Orang yang antum zolimi.
Antum bangun jam 2 pagi nangis-nangis, sujud-sujud, berdoa pada Allah, gak dapat apa-apa. Yang dapat pahala siapa? Orang yang antum gibahi. Yang dapat pahala siapa? Orang yang antum ambil hartanya. Yang dapat pahala siapa? Orang yang antum tipu. Rugi gak ini? Rugi, makanya dikatakan muflis, bangkrut orang itu, orang yang bangkrut. Kata Rasulullah SAW. Rugi sekali. Antum yang capek-capek ibadah, dia yang dapat pahalanya. Masalahnya ibadahnya gak nutut, gak bayar utang, utang kezaliman. Akhirnya dia yang maksiat, antum yang dapat getahnya. Kan hadisnya gitu loh ini ya. Saya nggak ngarang-ngarangin karena kita nggak boleh cerita tentang akhirat dari cerita khayalan, kan nggak boleh gitu ini. Makanya kok ada ustadz kok cerita akhirat sakarepe dhewe, bahaya sekali itu. Karena layak lamul ghaiba illallah, nggak tahu hal gaib kecuali Allah. Berarti orang itu kalau cerita akhirat, surga, neraka, yang harusnya jadi hak prerogatif Allah dan Rasulnya, cerita nggak ada dalilnya, berarti dia berdusta atas nama Allah. Oh, besar dosanya. Makanya ada ustadz artis cerita. Antum tahu ya yang viral di media sosial itu. Ayo kita pertemukan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, antum pernah lihat ya videonya. Ya, ayo akhirnya kontraktor yang di surga sama kontraktor di neraka katanya bikin jembatan gitu. Nah setelah yang di surga sampai tengah-tengah selesai, ditunggu yang di neraka. Mana kok nggak sampai-sampai katanya. Ternyata kontraktor yang masuk neraka, uang buat bangun jembatannya dikorupsi, kan dibilang gitu. Ketawa semua jamaahnya. Gimana menertawakan sesuatu yang berdusta atas nama Allah, ini gimana? Bingung juga sih. Ya, jadi yang saya sampaikan ini apa adanya. Orang yang merugi itu, orang yang bangkrut itu, yang suka zalimi manusia selama hidup di dunia. Dia capek ibadah, ngafal Quran, ngaji-ngaji, nangis-nangis, tilawah, didik anaknya supaya jadi penghafal Quran, didik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, ngeluarin uang yang banyak supaya anaknya ini belajar agama di tempat yang baik. Gak oleh apa-apa. Kenapa? Karena semua pahalanya dikasihkan pada orang yang dizolimi. Sampai habis orang yang dizolimi berbuat dosa, dia yang nanggung dosanya. Makanya dikatakan orang bangkrut. Hati-hati ya. Jangan mengambil hak manusia yang lain. Jangan mengambil hak manusia yang lain. Ya, dan terkadang kita ini jatuh dalam hal itu karena kebodohan. Makanya harus belajar. Harus belajar. Seperti yang pernah saya ceritakan di sini, bahwa ada orang yang di Sidoarjo itu dia panitia kurban. Kemudian ketika beli sapi ternyata sama belantik sapinya yang termasuk penjual sapi paling besar di daerah sana itu. Setiap sapi dikasih 500.000. Jadi kalau panitia masjid Mas Anto misalnya, ya tumbas sapi wolu, berarti Mas Anto dapat berapa? 4 juta. Ya, jadi dapat komisi. Loh dia kaget, loh ini komisi apa ini? Ya ini setiap sapi itu dapat 500.000 bagi panitia masjidnya. Dia enggak. Bener itu. Ya. Lah terus bagaimana? Ya uang 4 juta itu dipotongkan di harga sapinya. Itu benar. Masalahnya belantik sapinya ini cerita ke takmir masjid Sidoarjo itu. Tapi loh Mas, semua takmir masjid yang beli di sini duitnya diambil kecuali antum gitu. Gak boleh, karena seorang wakil itu hanya boleh mendapatkan manfaat dari orang yang memberi perwakilan. Justru kalau yang ngasih uang itu adalah yang korban, malah oleh. Jadi kalau panitia korban ngambil komisi dari yang korban itu malah boleh. Tapi kalau main 2 kaki, ngambil komisi juga sama yang jualan binatang kurban, wah ini yang repot.
Nggak boleh. Kan wakil itu kaidahnya ya seperti hadis Abi Lutsbiyah itu, ya kan? Hanya boleh ngambil manfaat dari siapa? Yang memberikan perwakilan. Nah, ini belantiknya cerita. Ternyata hampir semua yang beli di tempat dia itu adalah orang-orang yang ngambil komisi itu. Kecuali takmir masjid ini tadi katanya. Yang di Sidoarjo itu. Masya Allah, ini hati-hati nih. Ngambil hak manusia itu. Ya, dengan cara yang zolim. Ya, itu nanti bisa capek-capek ibadah nggak dapat apa-apa. Itu baru satu contoh, ini belum contoh yang lain. Kemudian dampak yang kedua, orang-orang yang bermudah-mudahan zolim, ya, mengambil hak-hak manusia yang lainnya, baik yang hisi tadi maupun maknawi, ya tadi seperti dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya ayatnya, diantaranya adalah mendapatkan laknat dari Allah. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'ziratuhum walahumul laknah walahum su'uddar. Pada hari itu orang-orang yang suka berbuat zalim kepada samanya meminta maaf atas kezalimannya selama di dunia. Namun maaf itu enggak diterima. Dan bagi mereka laknat dan mereka mendapatkan tempat yang buruk. Bapak Ibu, setiap kita itu bisa dipastikan butuh pahala di akhirat. Butuh pahala di akhirat. Makanya di Al-Quran itu Allah itu sampai berfirman seperti ini. Mengutip ucapan orang-orang yang sudah berada di akhirat. Kebanyakan orang itu akan mengucapkan seperti ini. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ini dikutip sama Allah. Ditaruh di Al-Quran. Nih loh, omongannya wong akhirat itu riki. Kebanyakan. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan semuanya. Yang soleh ngucapin ini karena nyesel. Kok gak banyak-banyak ibadah. Kurang ibadah, yang ngerasa kurang ibadah. Yang gak soleh nyesel karena gak beribadah gitu ya. Ucapannya kebanyakan manusia nanti seperti itu. Bisa jadi kita yang termasuk ngucapin itu. Ya Allah, kembalikan kami di dunia sebentar. Kami akan memaksimalkan ibadah kami yang dulu kami tinggalkan. Yang dulu kami lalaikan. Berarti banyak orang di akhirat itu butuh pahala. Kira-kira antum pernah zolim sama manusia. Kemudian ketemu di akhirat. Kalau antum minta maaf, dimaafkan apa enggak? Berat, karena dia butuh pahala antum. Jadi manusia di akhirat itu pada butuh pahala. Makanya antum kalau mau minta maaf di dunia. Karena di surat Ghafir ayat 52 ini, orang minta maaf itu enggak ada manfaatnya di akhirat. Karena setiap orang itu butuh pahala. Jadi jangan difikirkan, gak apa-apa insya Allah tak maafkan di akhirat. Karena antum belum di akhirat. Nanti di akhirat gemeteran semua kita ini. Setiap kita ini butuh pahala masing-masing. Tambahan kalau iso ditambahi seake-ake ditambah. Dari mana bisa kita dapat tambahan? Salah satunya dari orang yang pernah menzolimi kita. Nah kira-kira antum kalau pernah berbuat zolim sama orang, nanti dia, wis gak popo, aku gak sido jupuk pahalamu. Kira-kira apa seperti itu dia? Enggak ada. Enggak ada cerita kayak gitu dalam hadis, enggak ada. Yang ada dalam hadis adalah orang akan mengambil pahala orang yang pernah menzoliminya. Enggak ada cerita, wis gak sido tak jupuk pahala nih, gaya awakmu ae. Enggak ada, mana dalilnya, enggak ada. Yang ada itu adalah orang mengambil pahala. Makanya enggak bermanfaat maaf di akhirat itu. Kepada orang yang pernah dizolimi enggak ada manfaatnya. Ya itu yang nomor 2 ya, selain manfaatnya maafnya enggak diterima, dia juga akan mendapat laknat Allah. Terus yang tadi ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ya, az-zulmu zulumatu yaumal kiamat. Ya, orang yang berbuat zolim itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan kegelapan dan kegelapan. Jadi ingat ya, kalau antum ya mendapatkan lafaz kegelapan di hari kiamat, antum ingat surat At-Tarim halaman yang kedua itu. Yang Allah berfirman, Rabbana
atmim lana nurona waghfir lana. Itu ucapan orang di akhirat, dikutip sama Allah, ditaruh di surat At-Tahrim. Jadi di Al-Quran itu banyak kutipan-kutipan yang itu ucapan-ucapan orang-orang di akhirat. Dikutip, dijadikan ayat di Al-Quran supaya kita ambil pelajaran. Di surat At-Tahrim halaman yang kedua itu nanti ada orang yang berucap, Ya Rob, sempurnakanlah cahaya kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Loh, kenapa kok ada orang ngucapin seperti itu? Nanti setelah yaumul mizan, setelah yaumul hisab, setelah pengadilan Allah, sebelum melewati sirat, akan ada tempat yang sangat gelap. Dan orang itu tidak mungkin bisa keluar dari situ dengan mudah kecuali dengan cahaya keimanan dia, cahaya ketakwaan dia. Yang terang benderang, gelap, ada cahaya, cepat keluar dia. Lah yang di surat At-Tahrim itu ada orang cahayanya terang redup, terang redup, terang redup. Makanya dia berdoa kepada Allah, Robbana ya Rob kami atsmim lana, sempurnakan kami nurona, cahaya-cahaya kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Nah itu sing terang redup, terang redup, terang redup. Nah orang yang suka berbuat zalim kepada sama manusia nanti di hari kiamat, boten terang redup, wis peteng dedet. Dan dalam riwayat itu nanti antum baca tafsirnya, ada orang yang tersesat dalam kegelapan itu 50.000 tahun. Suwe Pak, 50.000 tahun itu. Ya. Saya SMA aja belum 20 tahun yang lalu. Ya, ini 50.000 tahun. Dan dikatakan orang yang berbuat zolim, atau tentu saja yang dimaksud berbuat zolim itu ya enggak sekali lah. Yang dimaksud ini pasti ya yang suka berbuat zolim. Ya, yang suka berbuat zolim pada sama manusia, ya enggak ada cahayanya. Bukan terang redup, ini petang dedet gitu ya. Kemudian dampak buruk yang nomor 4, ya kan? Kalau nomor 3 tadi mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Yang nomor 4, dampak buruk kepada terhadap orang yang suka berbuat zalim pada sama manusia tadi, mengambil hak manusia tanpa alasan yang dibenarkan adalah dia, kata para ulama, terancam doa dari orang yang dizolimi. Dia terancam doa dari orang yang dizolimi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wattaqi da'watal madlum, berhati-hatilah kalian dengan doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya ya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada hijabnya kalau dia berdoa. Nah, berarti terancam doa orang yang dizalimi. Ya. Tadi saya sempat cari beberapa ya ini di buku ini ya yang Wahid wal Mi'ah gitu ya. 101 ya kisah nyata untuk hiburan orang-orang soleh, kalau diterjemahkan kurang lebih seperti itu. Ya, ada 101 kisah-kisah nyata untuk menjadi hiburan atau pelajaran bagi orang-orang soleh. Ya, ini ditulis oleh beberapa dan dikumpulkan oleh beberapa ulama. Nah, dari kisah ini ada dulu pada waktu itu ada seorang raja yang zolim. Ya, ada seorang raja yang zolim. Jadi ketika dia lewat, dia ngelihat ada nelayan mancing dapat ikan yang segar, yang gede, yang gemuk. Nah rajanya ngelihat, wah kayak sampean nih, ngelihat temen sampean mancing dapat ikan gurami sakmene, seneng nggak sampean?
Seneng nggak? Kita ngelihat orang mancing dapat itu seneng apa enggak? Seneng. Nah, tapi nek sampean rojo beda meneh ceritane. Seneng plus pengen ngambil, kan rojo ini. Kan rojo. Nah, ini rajanya gitu nih. Nah, jadi ngelihat ada orang dapat ikan yang besar, gemuk, seger. Kemudian dia itu pengen ikan itu ini gayaku bahasanya ini ya. Ini kisahnya agak panjang nih. Ya, jadi yang penting singkat cerita, sini buat saya, sini buat saya. Ya sebenarnya dia nggak mau. Jangan punya saya, nggak buat saya. Akhirnya dipaksa sama pengawalnya. Belum dibawa pulang. Dicekeli sampai rajane. Ternyata ikan itu ada durinya yang menancap di jari raja itu tadi. Jres. Tapi ini rajanya raja muslim ini ya. Raja muslim kayaknya sultan, ya kan? Jadi nancap di jarinya sudah. Enggak lama jarinya bengkak. Kemudian jari yang bengkak itu diamputasi. Setelah diamputasi, jari yang bengkak ini ternyata masih membusuk lagi sampai tangannya. Akhirnya tangannya diamputasi. Jadi dari jarinya yang diamputasi kemudian tangannya diamputasi. Setelah itu dia dinasehati sama salah satu pemuka agama di kerajaannya. Coba kamu bermuhasabah, jangan-jangan ini karena ulah perbuatanmu. Ya, terus cerita dia. Raja itu iya, waktu itu ada nelayan mancing dapat ikan besar segar. Kok saya pengen ikan itu, terus saya memaksa dia untuk memberikan ke saya, tusuklah tangan saya dengan duri ikan itu, ya kemudian dipotong, ternyata kok malah masih busuk lagi, dipotong lagi. Terus kata penasehat agama tadi itu ya, seorang alim itu tadi, coba kamu balik temuin nelayan itu terus minta maaf. Kamu balik, kamu temuin nelayan itu, kemudian kamu minta maaf. Maka dia nurut, ya untung penasehatnya bener gitu. Ya kalau cari penasehat memang yang bener gitu. Ya akhirnya dia balik, kemudian minta maaf ke laki-laki itu. Nah, tapi setelah minta maaf laki-laki itu memaafkan, raja ini bilang, memang setelah saya ambil paksa ikan yang kamu tangkap itu, apa sih yang kamu lakukan kok sampai saya seperti ini? Jadi rajanya wis ikhlas itu karena kezoliman dia ikhlas. Nah, kemudian kata nelayan itu dia menjawab, setelah kau ambil paksa ikan yang aku tangkap itu, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dia telah menunjukkan kekuatannya kepadaku. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkan kekuatan dan kekuasaanmu padanya. Ini ucapan nelayan itu tadi. Ya Allah, dia telah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya padaku, maka tunjukkan kekuatan dan kekuasaanmu padanya. Maka raja itu sadar, wah, mungkin ini adalah disebabkan dari kezaliman dia. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, orang yang berbuat zalim itu terancam doa orang yang dizolimi. Jadi hati-hati. Yang suka ngerokok kemudian sambil naik motor, wah bahaya sampean. Bahaya, kalau didoakan yang jelek bagaimana? Ya, yang suka naik motor di blayer-blayer, nggak ada maksud dan tujuan apa-apa, hati-hati. Yang hidup bertetangga tapi suka putar musik kenceng-kenceng, wah hati-hati sampean. Hati-hati ya, ini bukan bermaksud apa-apa ya. Kalau ada tetangga antum yang terzolimi, kemudian keluar kalimat yang jelek untuk antum, wah mustajab itu. Mustajab. Tetangga saya gak saya sebut lah. Ada wanita tiap hari itu apa ya istilahnya? Campur sari ya. Ini wong tuwek-tuwek niku ibu emak-emak yang namanya campur sari. Campur sarian terus sak bendino. Kau wenceng. Wis dinasehati ambek tetangga liyane malah dikencengno meneh jane rewet ya wong. Wis dinasehati ambek tanggane lho tambah dikencengno meneh. Nah, ya, mungkin ada yang doa yang jelek gitu ya. Enggak lama setelah itu langsung kena stroke, enggak bisa ngomong. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Enggak lama setelah itu kena stroke, enggak bisa ngomong.
Karena apa? Tadi Rasulullah tuh nggak pernah bohong kalau ngomong tuh. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Antara dia dan Allah tuh nggak ada hijab, nggak ada pembatas. Ya. Tapi ya saya ini tidak mengajarkan kalau antum dizolimi doakan yang jelek pada orang yang menzolimi antum, jangan. Ya jangan. Ya mending kalau antum dizolimi doa yang lain-lain aja. Ya doa yang lain yang ya pada saat itu kan antum dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimanir rahimakumullah, dampak yang berikutnya ya yang pertama tadi kan bangkrut di hari kiamat, 2 mendapatkan laknat ya dan tidak mendapatkan maaf, ya 3 kegelapan di hari kiamat, 4 terancam dengan doa orang yang terzolimi, ya 5 ya sukar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis ini cuma ngutip ayat ini ya dari surat Al-Maidah ayat 51, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, jadi hati-hati ya. Orang yang suka berbuat zalim bisa jadi sedikit demi sedikit dia akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah mendengar ceramahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya pakai bahasa Arab tentunya. Beliau berkata tidak mungkin orang yang sudah mengenal sunnah itu berpaling dari sunnah. Kata Syekh, bukan kata saya, cuma ngutip perkataan beliau ya. Jadi tidak mungkin orang yang sudah mengenal sunnah, ya mengenal tauhid itu berpaling daripada sunnah dan tauhid, melainkan disebabkan kezoliman dan kemaksiatan dia sendiri. Jadi orang yang zolim itu secara tidak sadar, sedikit demi sedikit, itu dia akan tidak peka bahwa dia sedang berada dalam kesesatan. Makanya orang yang biasa suka berbuat zolim, antum kasih tahu, ini halal, ini haram, susah kandhanane. Ya tadi, karena Allah gak ngasih petunjuk pada orang-orang yang berbuat zolim. Ya, jadi intuisi dia untuk bisa memahami halal haram itu tumpul. Kenapa? Karena suka berbuat zalim pada manusia. Maka jangan heran orang kalau suka berbuat zalim sama manusia itu logikanya kadang-kadang gak masuk. Sampai logikanya gak masuk. Nipu orang ini, nipu orang situ. Kadang-kadang antum bingung juga. Loh kok bisa ada orang sampai nipu kayak gini, kok bisa? Ya itu tadi, karena dia gak dapat hidayah. Intuisinya terhadap kebenaran itu sudah tumpul. Kenapa? Karena kezaliman dia. Ya. Kemudian ya yang nomor 6 adalah dijauhkan dari kesuksesan dunia maupun akhirat. Karena kalau ada kata falah dalam Al-Quran, itu yang dimaksud sama ulama tafsir itu adalah kesuksesan dunia akhirat. Orang zolim itu susah untuk sukses dunia akhirat, susah. Dalam Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihut zolimun. Orang yang berbuat zolim itu tidak mungkin bisa sukses, nggak mungkin. Di dunia nggak bisa sukses, di akhirat nggak bisa sukses. Nggak bisa sukses, pasti ruwet uripe. Antum perhatikan, ruwet uripe. Kenapa? Ya karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Hakim. Kata Rasulullah SAW, babani muajjilani ukubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu maksiat. Kalau orang itu melewati pintu itu, jatuh dalam maksiat itu, Allah itu ngazab dia, gak nunggu di akhirat. Saya ulang sekali lagi ya. Allah itu ngazab dia, gak nunggu di akhirat. Kan azab ini kan secara umum, maksiat itu diadabnya di mana? Di akhirat secara umum. Tapi ada beberapa pengecualian, di antaranya 2 ini kata Rasulullah. Gak atek ngenteni akhirat nang donya wis dibuat susah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 2? Al-baghyu wal uquq. Bagyu itu apa? Bagyu itu zolim kepada sama manusia.
Jadi orang yang zalim pada sama manusia, ngambil hak-hak manusia yang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan. Kemudian durhaka, ukuk itu durhaka kepada orang tua. Ruwet uripe. Sampean perhatikan sendiri nanti kalau nggak percaya. Ada orang durhaka sama orang tua, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia lo uripe akan kalang kabut dia. Ruwet pasti uripe. Antum perhatikan, kalau nggak diuji dengan penyakit, diuji dengan keluarga, diuji dengan anak, istri, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan apapun itu, mesti uripe pasti akan ruwet gitu. Kalau dia durhaka sama orang tua. Begitu pula orang yang mengambil hak orang lain tanpa alasannya dibenarkan, zalim pada manusia. Ruwet. Pelaku riba itu mesti ruwet uripe. Ruwet-ruwet. Ya. Jadi nggak usah nunggu di akhirat, di dunia dia akan ruwet sendiri dia. Fir'aun itu harusnya bahagia. Harusnya. Fir'aun itu kurang apa sih? Harta. Ya apa gak disogih wong rajane Mesir. Tahta. Lah kan raja. Mana yang lebih tinggi dari raja? Dia udah paling tinggi. Hartanya ada, tahta. Wanita. Lho sak karepe dhewe raja kayak nunjuk. Zaman dulu enggak ada batasan istri. Di Cina itu satu raja itu bisa mempunyai 1000 selir atau istri. Sampai punya asrama selir. Itu di Cina itu dalam dinasti itu. Satu raja bisa punya berapa? 1000. 1000 itu digilir setiap hari 1 malam loh. Setahun loh gantek. ya. Jadi kalau 1000 itu digilir sehari 1, setahun gantek. Setahun 300 swidak. Gantek setahun itu. Ya. Tapi 1000 itu fakta itu di beberapa dinasti. Di China. Ya. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 100. Gitu ya. Sampai bingung, iki sing bingung akhirnya. 100. 1000 loh. Gitu ya. Fir'aun itu harusnya dia itu punya syarat untuk bahagia. Karena mindset manusia itu kan nek wis sugih, duwe pangkat, bojone ayu, bahagia. Bahkan dalam riwayat, antum baca itu kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun itu. Nanti di tafsir itu. Fir'aun itu hampir tidak pernah sakit. Lalu sehat. Harusnya kan bahagia, harusnya sehat, sugih, berpangkat, istri milih-milih. Harusnya bahagia. Tapi faktanya Fir'aun gak bahagia. Antum baca nanti di tafsir surat An-Nazi'at. Di tafsir surat An-Nazi'at, Fir'aun itu gak bahagia. Apa yang menyebabkan Fir'aun gak bahagia? Fir'aun itu berkali-kali mimpi Baitul Maqdis kobong. Jadi Fir'aun itu beberapa kali mimpi ada api yang sangat besar di Baitul Maqdis. Kemudian berjalan ke Mesir apinya itu. Mesir itu tempatnya Fir'aun. Kemudian api yang sangat besar itu ya memasuki rumah-rumahnya orang-orang Kipti. Orang-orang penduduk asli Mesir. Lah rumahnya orang Bani Israel enggak dimasuki api itu. Jadi rumah orang-orang yang asli Mesir Kipti kobongan kabeh. Ini mimpinya Fir'aun. Yang berulang-ulang akhirnya Fir'aun itu takut dengan mimpi ini. Tanya sama orang ahli tafsir mimpi. Maka ahli tafsir mimpi itu mengatakan ya tidak lama lagi kerajaanmu itu akan runtuh. Dan kamu akan digulingkan. Dan yang menggulingkanmu itu orang Bani Israel. Setelah diramal gitu Fir'aun stres. Nah fakta ini antum baca tafsirnya. Stres Fir'aun itu. Saking stresnya apa? Sampai bayi-bayi Bani Israel itu disembelih. Stres. Kepikiran terus Fir'aun itu. Jadi Allah itu kalau bikin orang stres, walaupun dia kaya, walaupun dia berpangkat, walaupun dia mendapatkan segalanya dari dunia, gampang dikirim mimpi. Wes stres dia. Udah susah hidupnya. Makanya dalam riwayat itu Fir'aun kalang kabut kena tafsir mimpi itu. Pikirannya. Ya. Jadi
Bapak Ibu, yang membuat kita bahagia itu siapa sih? Allah. Kan di surat An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah itu yang membuat orang itu tertawa dan membuat orang itu menangis. Maka daripada itu, orang yang suka berbuat zolim, nggak akan Allah berikan kesuksesan dunia akhirat, yang nggak akan dapat walaupun dia punya apapun. Kayak Fir'aun itu nggak bisa, nggak bahagia Fir'aun hidupnya. Kenapa? Karena setiap malam itu dibayang-bayangi kerajaannya akan digulingkan. Korun akhirnya gimana? Binasa. Loh, Ustadz, apakah Korun tuh ngambil hak orang lain? Loh iya. Kenapa? Karena orang kaya itu di hartanya itu ada hak orang lain apa tidak? Loh ada, riwayat Bukhari dan Muslim. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Orang kaya itu harus diambil sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Harus, itu memang aturan syariat. Yang siapa? Yang kaya. Yang miskin ya wis gak usah diambil, apa yang diambil gitu. Nah, ketika Korun itu kaya raya tapi dia enggak mengeluarkan hartanya kepada orang-orang miskin, akhirnya apa? Binasa kan dia di dunia. Di akhirat ya tambah binasa mana? Antum baca kisah Ashabul Kahfi itu, bukan Ashabul Kahfinya, surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu kan ada kisah pemilik kebun itu. Pemilik kebun zalim enggak? Zalim. Duit banyak, kebunnya luas, enggak mau ngasih orang fakir miskin. Padahal orang fakir miskin itu punya hak di harta dia. Apa yang terjadi? Allah kirimkan api kilatan dari langit, dar isue habis kabeh. Antum kan, kita kan baca itu surat Al-Kahfi itu. Kisahnya bagaimana? Kenapa dia zalim? Haknya orang lain yang ada di hartanya enggak diberikan. Enggak ngeluaran zakat. Jadi orang zalim itu nang donya mesti ruwet. Nang akhirat tambah ruwet mana? Karena dia tidak mendapatkan falah. Falah itu nanti kalau antum baca tafsir, ya falah itu adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, kata Allah orang zalim enggak mungkin sukses dunia akhirat. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu dampak ya buruk daripada kezoliman. Belum lagi ya orang yang zalim itu lama kelamaan dia akan malas ibadah. Dia akan malas ibadah. Kenapa? Kalau ngambil harta orang lain, hak orang lain, dia akan susah untuk ibadah, itu berat. Maka hati-hati. Ya, sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, ambillah yang baik-baik, konsumsilah yang baik-baik, makanlah yang baik-baik, kemudian perbanyaklah amal soleh. Jadi Allah itu memerintahkan konsumsi yang baik dulu, baru memperbanyak amal soleh. Kata para ulama tafsir surat Al-Mu'minun ayat 51 ini, mengkonsumsi yang baik memudahkan orang untuk beramal soleh. Berarti hukum terbaliknya, orang yang mengkonsumsi yang buruk-buruk mempersusah dia untuk amal soleh. Jadi kalau kita mulai males bangun tahajud, mulai banyak ketinggalan rawatib, tanpa udur ya, kalau ada udur ya oke lah. Ya karena setiap manusia pasti punya udur. Nabi juga punya udur. Ya. Kalau ada udur oke. Tapi kalau nggak ada udur, nggak ada apa kok susah berjamaah, susah bangun tahajud, ya susah berbakti pada orang tua, susah taat sama suami, susah kasih sayang pada istri dan anak. Jangan-jangan kita mengkonsumsi harta orang lain. Bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak sengaja. Makanya hati-hati. Ya seperti tadi tuh. Ya, panitia masjid ngambil untung daripada belantik sapi, ya itu yang ngambil harta orang lain. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kita harus belajar, ya belajar. Ya apalagi tentang muamalah dan sebagainya, karena banyak orang gara-gara jahil dalam muamalah, dia ya mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Mungkin itu ya kita tutup saja ya, karena isyaknya itu semakin malam, maghribnya semakin malam. Ya mungkin ini kita tutup dengan adzan, kemudian break dikit atau iqamat ya. Tidak kita lanjutkan setelah adzan isya ya, karena memang semakin malam ini, semakin larut ya, biar tidak terlalu malam kita menyelesaikan kajian kita. Mungkin itu yang Anda sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, itu murni dari saya pribadi, bisikan seton, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga
tentang mengambil hak orang lain ini dan berbuat zalim pada orang lain ini, kita setelah belajar lebih berhati-hati ya, karena dampaknya sangat buruk dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka harus berpikir 1000 kali, 1.000.000 kali sebelum mengambil hak-hak orang lain, zalim pada orang lain, baik yang sifatnya hissi, nampak maupun maknawi ya, yang berupa kehormatan saudara kita ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, dan yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan semoga yang hadir di sini diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Allah berikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan kita husnul khotimah, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.